Pujian yang baru kami nyanyikan bersama Ya Allah Bapa di surga merupakan pernyataan hati kami yang sangat dalam. Di dalam roh yang haus akan kebenaran firman-Mu. Engkaulah Allah yang mampu memberikan kelegaan. Engkaulah Allah yang menjadi sumber kehidupan kami. Engkaulah Allah yang menjadi tumpuan harapan kami. Karena hanya Engkau ya Allah yang mengetahui isi hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian pengagungan kami kepadamu, biarlah itu merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menganugerahkan, memberikan kami kemampuan menguasai hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh memahami, kami boleh melakukan firman-Mu oleh pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan bagi kita, saudara kekasih-kekasih Kristus, terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya Injil Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-14. Membaca silih berganti. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan ayat terakhir ayat 14 kita membaca sama-sama. Mari jemaat saya undang berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita bersama-sama membacanya. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi." Kita sama-sama ayat 14. "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara kekasih Kristus. Salam saudara yang kasih Tuhan. Iya, selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semuanya, dan demikian jemaat Tuhan yang mengikutinya di rumah, baik melalui media sosial. Kiranya Tuhan memberkati. Saudara kekasih Kristus, firman Tuhan yang baru kita membaca bersama
yaitu kita diberikan tema air kehidupan. Di minggu yang ke-20 setelah Trinitatis ini, bagaimana kita merasakan aliran air kehidupan itu. Saudara kekasih-kekasih Kristus, dalam pembacaan kita bersama dalam nas bacaan firman Tuhan ini, kisah perempuan Samaria ini suatu kisah yang sangat-sangat menarik, bahkan pertemuan yang istimewa yang boleh dilakukan perempuan Samaria dan pertemuan yang ajaib bersama dengan Yesus. Saudara kekasih-kekasih Kristus, menjadi hal yang sangat viral pada masa itu pertemuan ini, dan percakapan yang sungguh luar biasa terjadi. Saudara kekasih Tuhan, diawali dengan minuman atau air minum secara jasmani, dan pada akhirnya nanti endingnya bagaimana sesungguhnya air yang didambakan dan air yang tidak akan pernah membuat rasa haus lagi, saudara kekasih Tuhan. Sehingga saudara kekasih Tuhan, dapat kita memahami juga bahwa air adalah satu kebutuhan pokok, salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, bahkan bukan hanya manusia saja, segala yang hidup. Ya, contohnya ya tumbuh-tumbuhan juga yang hidup membutuhkan air. Coba kalau kita melihat tumbuh-tumbuhan atau tanaman atau bunga, kalau tidak disiram dengan air, atau seperti tanaman di ladang atau padi di sawah, kalau tidak dialirin air, maka tidak akan mendapatkan hasil. Demikian juga hewan-hewan, saudara kekasih Tuhan. Sehingga saudara kekasih Tuhan, air ini khususnya bagi kita manusia, dalam kandungan tubuh kita, ya 70% itu kandungan air, sehingga sangat membutuhkan, karena melalui air ini saudara kekasih Tuhan dipakai untuk menyalurkan sari-sari makanan ke seluruh sel tubuh kita. Betapa pentingnya air ini. Di tengah-tengah perjalanan Yesus, di tengah-tengah keletihannya, bahkan murid-muridnya dikatakan melalui nas firman Tuhan itu sedang pergi, nanti dia tuh mencari makanan. Yesus duduk sendirian dan akhirnya bertemu dengan seorang Samaria. Betapa pentingnya air. Saya katakan sekali lagi, kenapa saudaraku dikasih Tuhan, lihat di dalam kitab Kejadian juga. Sebelum Allah menempatkan manusia di Taman Eden, Dia sudah menciptakan aliran sungai. Ada 4 sungai, saudara dikasih Tuhan, di dalam Kejadian itu, saudara dikasih Tuhan. Di Kejadian pasal yang kedua itu, saudaraku, pasal 2, yaitu ayatnya yang ke-10 sampai 14 itu, di sana ada sungai Pison, sungai Gihon, sungai Tigris, demikian juga sungai Efrat. Jadi artinya adalah aliran sungai dipersiapkan. Setelah itu ditempatkanlah manusia itu di Taman Eden. Saudara kekasih Tuhan, ini memberikan gambaran kepada kita betapa air dibutuhkan. Demikian juga dalam kandungan tadi saya sudah jelaskan 70%, bahkan sehingga dikatakan dari segi kesehatan kita disarankan kan minum air itu minimal 2 liter satu hari atau 8 gelas satu hari, supaya kita sehat, tubuh kita bisa segar. Saudara kekasih Tuhan, karena ketika kekurangan cairan itu akan bisa berdampak kepada penyakit, banyak faktor-faktor penyakit, bisa ginjal, bisa dengan banyak hal. Saudara kekasih Tuhan, ada pengentalan. Saudara kekasih Tuhan, betapa pentingnya air dalam tubuh kita. Demikianlah Yesus membutuhkan, sehingga ketika melihat perempuan Samaria datang, saudaraku, menimba air dikatakan tadi, dia berkata, berilah aku minum. Saudaraku kasih Tuhan, percakapan Yesus yang sangat luar biasa ini, saudaraku kasih Tuhan, memberikan suatu teladan bagi kita, bahwasanya bagaimana perempuan Samaria menjadi orang yang istimewa lewat percakapannya bersama dengan Yesus. Dikatakan tadi, berilah aku minum. Saudaraku kasih Tuhan, namun apa menjadi balasan atau jawaban daripada seperempuan Samaria ini, saudaraku kasih Tuhan? Dia berkata bahwa, masakan engkau orang Yahudi? Karena pada saat itu, saudaraku kasih Tuhan, sesungguhnya
ya di dalam masa peperangan pada saat itu, perebutan ya itu Israel Utara, saudaraku kasih Tuhan. Sehingga kenapa ada pertikaian antara Yahudi bersama dengan Samaria ini? Karena saudaraku kasih Tuhan, di Samaria ini terjadi yaitu perkawinan campur dan penyimpangan atau penyembahan dewa lain. Saudara berkasih Tuhan, ini membuat dan mereka tidak mematuhi hukum atau aturan daripada Yahudi, sehingga tidak bergaul. Maka dikatakan, kok masa kamu orang Yahudi boleh meminta kepada orang Samaria? Sebab dikatakan dalam tanda kurung, kalau dalam kitab kita itu kan dikatakan sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Saudara-saudara terkasih Kristus, ini memberikan satu gambaran kepada kita, saudara berkasih Tuhan. Bagaimana kita ketika ada orang yang meminta, apa menjadi sikap tindakan kita? Namun pada saat ini kita dapat melihat bagaimana Yesus merobohkan tembok pemisah itu, pertikaian antara Yahudi dan Samaria itu. Yaitu saudara berkasih Tuhan, Yesus tidak lagi dihalangi oleh suku, baik itu golongan, baik ras, saudara berkasih Tuhan. Namun dapat kita melihat bagaimana Yesus berkata, saudara berkasih Tuhan, bahwa pengenalan akan pribadi perempuan Samaria ini, inilah menjadi pengakuan orang Samaria ini. Karena ketika berdialog mereka, saudara berkasih Tuhan, bagaimana engkau bisa mengambil air minum itu, sedangkan kamu tidak punya timba, dikatakan saudara berkasih Tuhan. Ini waspada, jangan mengandalkan yaitu timba untuk menimba air itu, saudara berkasih Tuhan. Ya, mengapa dapat kita nanti kalau kita ikuti ke ayat berikutnya itu nanti, saudara berkasih Tuhan, bagaimana orang Samaria ini bisa mengakui sesungguhnya siapakah Yesus itu? Karena di dalam dialognya itu, ini sumur ini sangat dalam. Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub yang sudah memberikan sumur ini bahkan kepada seluruh keluarga berternak yang boleh menikmati air buatan daripada bapa kami Yakub, dikatakan. Saudara kekasih Kristus, apa yang dialog Yesus, saudaraku, dikatakan, kalau engkau masih mengharapkan air dari sini, engkau akan haus lagi. Tetapi ketika engkau menerima air yang akan diberikan kepadamu, engkau pun akan mendapat kasih karunia. Saudara kasih Tuhan, semakin dia tidak memahami si perempuan ini, apakah memang kasih karunia akan ada? Katanya, kami juga sedang menantikan itu. Saudara kasih Tuhan, padahal Yesus sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Saudara kasih Tuhan, dikatakan, jikalau engkau tahu tentang kasih karunia Allah, ayat 10, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Air hidup itu, saudara kasih Tuhan, siapakah yang dimaksud yang di sini? Saudara dapat melihat di dalam kitab Yeremia 2 ayat 13, saudara kasih Tuhan, atau satu saja Yeremia 17 saja. Yeremia 17 ayat 13. Ada menemukan? Silakan dibaca. Yeremia 17 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ya, pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Ya. Jadi siapa air hidup itu? Adalah Tuhan sendiri. Dialah air hidup itu. Sehingga itu percakapannya bersama dengan perempuan Samaria itu. Kalau engkau meminta kepadanya, ia telah memberikan kepadamu air hidup. Saudara kasih Tuhan, lalu apa kata perempuan itu? Sebaliknya, Tuhan, engkau tidak punya timba. Masih mengandalkan logikanya. Dia belum dapat memahami apa menjadi jawaban daripada Yesus. Engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ini berbicara air yang dimaksud, yang dipahami oleh perempuan Samaria ini
adalah air yang menjadi kebutuhan jasmani kita. Sebagaimana tadi introduction yang pertama saya katakan itu, karena memang kandungan air yang dibutuhkan dalam tubuh manusia. Dia masih pakai logikanya bahwasanya itu dalam, kau tidak akan dapat mengambilnya. Tapi saudara dikasihi Tuhan, dapat kita melihat atau ke ayat berikutnya. Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub, dikatakan perempuan ini bahkan saudara dikasihi Tuhan, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Saudara kekasih-kekasih Kristus, disinilah dia mulai, saudaraku, bahwa dikatakan Yesus mulai semakin dirasakan perempuan Samaria ini. Siapakah sesungguhnya Yesus ini? Itulah dia kuasa daripada perkataan Yesus. Dikatakan, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Artinya saudara dikasihi Tuhan, dia sudah mulai, air apa yang dimaksud, kata si perempuan Samaria ini. Kalau engkau masih mengharapkan hanya air ini, engkau haus lagi, akan datang lagi. Namun saudara dikasihi Tuhan, Yesus memberikan satu statement dikatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup kekal. Saudaraku, kebutuhan cairan dalam tubuh kita, jasmani ini ada batasnya. Tapi air kehidupan itu adalah menjadi modal kita untuk menuju kepada kekekalan. Karena air itu adalah Tuhan itu sendiri. Sehingga saudara dikasihi Tuhan, sejauh mana kita dapat memahami apa menjadi air, cairan dalam tubuh kita sebagai jasmani, atau air hidup yang sebagai kebutuhan rohani kita, yaitu firman Allah. Kita katakan tadi, air hidup itu adalah Tuhan. Tuhan itu adalah firman. Dalam Injil Yohanes 1 dikatakan, Allah itu adalah firman. Firman itu menjadi manusia, itu menjadi daging, yaitu melalui wujud Yesus Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, ini memberikan kepada kita, saudaraku dikasihi Tuhan, satu gambaran bagaimana kita dapat menjadi penginjil. Karena pada akhirnya saudara dikasihi Tuhan, tembok pemisah yang sudah dirobohkan oleh Yesus itu, dan akhirnya perempuan itu, saudaraku dikasihi Tuhan, dia mengenal, oh diakah, oh inilah kasih karunia, dialah juru selamat yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel tadi. Jadi pengharapan di dalam Kristus tidak akan pernah sia-sia terwujud, saudara dikasihi Tuhan. Dapat kita melihat nanti pada akhirnya perempuan ini menjadi misioner, menjadi penginjil, dan akhirnya orang Samaria dapat dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Banyak yang mengenal, bahkan banyak jadi yang mendengar bahwa dia adalah Kristus, sang juru selamat. Saudara dikasihi Tuhan, bahwa dikatakan nanti di khususnya di ayat yang ke-14, dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya, perkataan yaitu perkataan Yesus. Dan juga perempuan Samaria ini memberitakan, saudara dikasihi Tuhan, bahwa perempuan ini mengakui karena Yesus mengenal siapa dia sesungguhnya. Dia mengenal saya tanpa kuceritakan, dikatakan. Karena nanti pada dialognya itu masih ada nanti, panggillah suamimu ke sini. Saya tidak punya suami, padahal sudah 5 suami, dikatakan. Bukan yang ada padamu sekarang itu tidak suamimu, dikatakan. Saudara dikasihi Tuhan, terjadi pemulihan, perjumpaan dengan Yesus. Perjumpaan kita pribadi dengan Yesus akan mengalami pemulihan, akan mengalami hal yang ajaib, saudara dikasihi Tuhan. Akan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan. Dan bahkan di ayat 40, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ini saudara dikasihi Tuhan, akhirnya Samaria, ya. Kalau kita melihat, saudara dikasihi Tuhan, kadang-kadang kemunafikan boleh ada terjadi. Kalau kita melihat seperti korban penyamun ini, orang Samaria yang baik hati, yang memberikan pertolongan. Imam, orang Lewi itu adalah orang pemuji-muji, orang pelayan-pelayan di dalam bait suci. Tapi semua menyimpang,
semua merasanya, saudara kekasih Tuhan. Tapi orang Samaria yang baik hati itu, dia mengangkatnya, dia mengobatinya. Bahkan jika ada masih yang kurang, saya akan siap untuk membayarnya, dikatakan saudara kekasih Tuhan. Sejauh mana kita pengenalan akan Kristus, pengenalan akan Yesus itu akan dapat memulihkan keadaan kita, memakai kita menjadi alat di tangan Tuhan, memberitakan yang tadinya didiskriminasikan, bahwa orang yang dikatakan tadi tidak bergaul itu karena dianggap najis orang-orang Samaria itu karena perkawinan campur itu, saudara kekasih Tuhan. Jadi waspada, mari kita memiliki pribadi yang haus bukan hanya untuk cairan dalam tubuh kita, air yang dibutuhkan tubuh kita, tetapi lebih-lebih lagi air kehidupan, aliran kasih Kristus terus mengalir dalam tubuh kita, memberikan kesegaran melalui Roh-Nya yang kudus. Tuhan menolong kita sehingga sungguh luar biasa. Seperti lagu kita tadi, saya sampai meneteskan air mata, langsung teringat pada saat itu saya banyak goncangan ketika saya masih menjabat majelis, saudara kekasih Tuhan. Kena tsunami adiknya, saya tidak mau melayani, saya tidak mau pimpin puji-pujian lagi. Saya jauh dari Tuhan, tapi akhirnya memiliki roh yang haus. Akhirnya Tuhan pakai, diperlengkapi dan menjadi hamba Tuhan, sehingga melaluinya tetap eksis, memiliki komitmen yang tinggi, tetap setia melayani Tuhan. Mari saudaraku kasih Tuhan, pengenalan akan Kristus, biarlah itu terus boleh berkobar semangat roh pelayanan dari saudara-saudara, memberitakan Yesus Kristus juru selamat dunia. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, yang menjadi aliran air kehidupan di dalam tubuh kami, bahkan di dalam roh jiwa kami. Kami percaya Bapa, kiranya biarlah Engkau dengan kasih setia-Mu akan terus menuntun kami, bahkan menyediakan setiap apa menjadi kebutuhan, baik itu jasmani terlebih-lebih rohani kami. Terima kasih, biarlah aliran air kehidupan daripada Tuhan akan terus menuntun, menguatkan kami, memampukan kami melakukan setiap hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur atas firman-Mu. Amin.